Qiyamuhu binafsihi. Siapa yang bisa berdiri pada dirinya sendiri? Siapa yang bisa manjing kepada dirinya sendiri? Ya Allah itu sendiri atau ruhullah itu sendiri, saudaraku. Kembali tetap kepada ruhullah. Karena sifat ini hanya bisa ditempelkan atau ini adalah mutlak miliknya ruhnya Allah itu sendiri, saudara. Dia kekal, dia abadi. Dia berdiri pada dirinya sendiri tanpa butuh bantuan dari siapapun. Dia tidak tersentuh oleh lapar, dia tidak tersentuh oleh ngantuk, dia tidak tersentuh oleh tidur, dia tidak tersentuh oleh kematian. Dia tidak tersentuh oleh apapun, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, berdiri pada dirinya sendiri. Apakah manusia bisa berdiri pada dirinya sendiri? Ataukah masih butuh bantuan daripada Tuhannya? Yang jelas diri kita masih membutuhkan bantuan daripada ruhullah itu sendiri, saudaraku. Agar kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, kita masih butuh bantuan. Tetapi ruhullah tidak membutuhkan semua itu, saudara. Karena dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang berdiri dan yang bisa berdiri pada dirinya sendiri. Dialah ruhullah itu sendiri, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Salam namo buddhaya, salam sejahtera. Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, salam kebajikan, Sampurasun. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Pada kesempatan kali ini Teras Kehidupan akan membahas tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, saudaraku. Kalau di pertemuan yang kemarin kita membahas tentang 7 sifat maknawiyah dan 7 sifat ma'ani, saudaraku. Jadi sekarang kelanjutannya adalah membahas tentang sifat nafsiyah dan sifat salbiyah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, apa saja sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu? Mari kita buka tirainya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, sifat salbiyah adalah sifat Allah yang mutlak milik Allah, tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa ditempelkan kepada manusia atau apapun, saudaraku. Karena ini mutlak sifatnya Allah, saudara. Kita manusia atau orang yang hidup di alam dunia ini, pekerjaannya setiap saatnya adalah mengumbar nafsunya, mengumbar angkara murkanya, mengakui setiap segala sesuatu yang ada pada dirinya, dan mengakui apa-apa yang ada di sekitarnya. Kita tanpa sadar sudah menjadi perampok, saudaraku. Perampoknya siapa? Perampoknya pemilik alam semesta ini. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, sifat nafsiyah itu adalah wujud. Ini dari sifat 20 adalah sifat yang pertama, itulah yang disebut sifat nafsiyah, yaitu wujud. Ada Allah, namun lawannya tidak ada, saudaraku. Karena memang yang lain tidak ada. Makhluk, alam beserta isinya, segala sesuatu, semuanya musnah, semuanya fana, saudaraku. Semuanya hancur, semuanya lebur, semuanya tidak ada, saudara. Yang ada hanyalah Allah itu sendiri. Wujud nyata Allah ini berhubungan dengan penyaksian kita kepada Rob kita, saudaraku. Ini berhubungan atau berta'alluq dengan syahadat, saudaraku. Ta'alluqnya ini dengan syahadat, dengan penyaksian diri kita, saudaraku. Jadi siapa yang wujud, siapa yang nyata? Dialah Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Yang lain tidak ada. La mawjuda bihaqqi ilallah. Tiada yang wujud dengan sebenar-benarnya hak. Dialah Allah itu sendiri, saudaraku. Kita manusia sifatnya diadakan. Kita manusia hanya menjalankan apa-apa perintahnya di muka bumi ini. Kita hanyalah wakil atau khalifah yang diturunkan ke muka bumi ini untuk menyampaikan, untuk mengenalkan tentang siapa Allah itu sendiri. Dan menyaksikan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Dan Tuhan kita juga bersaksi kepada diri kita bahwa diri kita ini, ruh kita ini adalah utusannya, saudaraku. Bisa dimengerti kan, saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Yang kedua adalah sifat salbiyah, saudaraku. Sifat salbiyah ini untuk mengukuhkan atau menguatkan sifat nafsiyahnya Allah, saudaraku. Sifat salbiyah ini terdiri dari kidam, baqa, muhallafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Jadi ada 5, saudaraku. Kidam adalah yang terdahulu. Siapa yang terdahulu atau penghulu sekalian alam itu? Dia terdahulu, dia terlampau. Dia tidak bisa dijangkau dengan alat ukur apapun. Saking dahulunya,
Jadi tidak ada alat ukur yang bisa mengukurnya, saudaraku. Karena itu melampaui ruang dan waktu itu sendiri. Jadi masanya tidak pernah habis-habis. Dialah yang terdahulu sekali. Kidam, lampau atau terdahulu. Dialah awal. Dialah yang akhir. Dia awal, dia yang akhir juga. Jadi intinya tiada awal, tiada akhir. Dialah yang ada, dialah yang nyata, dialah yang hak, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Bako, langgeng. Allah itu langgeng, saudaraku. Allah itu kekal, abadi. Dia tidak pernah tersentuh oleh kematian. Di mana kita bisa menemukannya? Lihatlah pada dirimu, lihatlah pada ruhmu. Walaupun kau tusuk 2000 kali, 10.000 kali kau tusuk tubuh ini, ruh ini tidak akan pernah mati, saudaraku. Karena ini adalah ruhnya Allah. Inilah Ruhul Kudus atau Ruhullah itu sendiri. Jadi kita bisa menemukan seluruh sifat 20 itu ada pada diri manusia. Menemukan ada pada diri kita. Tetapi bukan disifatkan kepada manusia. Ini adalah sifat Allah yang nyata, dinyatakan melalui siapa? Melalui manusia ini. Melalui diri ini, saudara. Maka ketika kita berbicara sifat 20, kita harus bisa menyelam kepada diri kita dan menemukannya di dalam diri kita, saudaraku. Kita tidak perlu kemana-mana mencarinya. Jangan keluar diri kita. Karena kalau keluar diri kita, kita tidak akan menemukan apa-apa, saudaraku. Jadi carilah ke dalam dirimu dan temukan di dalam dirimu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Ruh ini terdahulu, ruh ini lampau. Ruh Allah ini lampau. Tiada masa yang bisa mengukurnya, saudaraku. Dialah awal, dialah akhir. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dialah yang wujud, dialah yang nyata, saudaraku. Jadi ada pada diri kita semua. Ada di dalam diri kita. Kita bisa menemukan sifat 20 itu di dalam diri kita sendiri, saudaraku. Tidak kemana-mana. Yuk kita bongkar lagi, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Wujud kidam baqo muhallafatu lil hawadisik. Allah itu beda dengan segala sesuatu. Beda dengan yang baru. Allah itu bukan yang baru. Karena Allah itu lampau. Allah itu penghulu. Ruh itu lampau. Ruh itu terdahulu. Ruh kita itu terdahulu. Lampau. Tiada masa yang bisa menjangkaunya, saudara. Tiada alat yang bisa mampu mengukur ketuaan daripada ruhullah ini yang ada pada diri manusia ini, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Qiyamhu binafsihi. Siapa yang bisa berdiri pada dirinya sendiri? Siapa yang bisa manjing kepada dirinya sendiri? Ya Allah itu sendiri atau ruhullah itu sendiri, saudaraku. Kembali tetap kepada ruhullah. Karena sifat ini hanya bisa ditempelkan atau ini adalah mutlak miliknya ruhnya Allah itu sendiri, saudara. Dia kekal, dia abadi. Dia berdiri pada dirinya sendiri tanpa butuh bantuan dari siapapun. Dia tidak tersentuh oleh lapar, dia tidak tersentuh oleh ngantuk, dia tidak tersentuh oleh tidur, dia tidak tersentuh oleh kematian. Dia tidak tersentuh oleh apapun, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, berdiri pada dirinya sendiri. Apakah manusia bisa berdiri pada dirinya sendiri? Ataukah masih butuh bantuan daripada Tuhannya? Yang jelas diri kita masih membutuhkan bantuan daripada ruhullah itu sendiri, saudaraku. Agar kita bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar, kita masih butuh bantuan. Tetapi ruhullah tidak membutuhkan semua itu, saudara. Karena dialah yang awal, dialah yang akhir. Dialah yang berdiri dan yang bisa berdiri pada dirinya sendiri. Dialah ruhullah itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Sudah bisa jelas ya? Sudah bisa dimengerti semuanya, saudaraku? Sudah sangat nyata sekali. Saya mau memaparkannya, saudaraku. Dan semua ini atas izinnya, atas kehendaknya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Wahdaniyat satu. Wahdaniyat ini penjabarannya sangat luas, saudara. Satu di dalam niatnya. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui Nur Muhammad atau ruhnya sendiri. Atau yang disebut ruhullah itu sendiri, saudaraku. Di mana? Di dalam diri manusia itu sendiri. Allah ingin memperkenalkan dirinya melalui ruhnya sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Dari itu, kita sebagai umat manusia hanya bisa menjalankan apa-apa perintahnya, saudaraku. Apa-apa larangannya, saudaraku. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita jangan mengada-ngada dalam hidup. Jangan berlebih-lebihan, israf. Jangan mengadakan yang tidak ada. Itu namanya bid'ah, saudaraku. Jangan membuat sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi jangan berbohong intinya, saudaraku. Kalau kamu tidak pernah mengerjakannya,
Jangan kau mengakuinya, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, semuanya sudah komplit, semuanya sudah lengkap, saudaraku. Dari sifat nafsiyah sampai sifat salbiyah sudah saya terangkan secara totalitas. Tinggal satu, saudaraku, yaitu wahdah, niat satu di dalam niatnya. Wahdah fil kasro, kasro fil wahdah. Lihatlah yang satu kepada yang banyak melihat kepada yang satu, saudaraku. Karena Allah itu esa, saudaraku. Satu, kesatuan, ahad. Jadi ini juga berhubungan dengan surat Al-Ikhlas, saudaraku. Berhubungan dengan wahdatul wujud. Jelas berhubungan dengan wahdatul wujud. Karena wahdatul wujud itu mengambil dari sini, saudaraku. Jika dikatakan sesat, saya ingin tahu kesesatannya. Mari kita buka, saudaraku. Di mana kesesatannya? Wahdah itu artinya apa? Artinya satu, saudaraku. Dengarkan ya, dengarkan baik-baik ini. Yang menyesat-nyesatkan, tolong dengarkan ini baik-baik. Bisa komen nanti yang menyesat-nyesatkan ini. Wujud itu, wujudnya Allah itu satu. Jadi wahdatul wujud itu wujud yang satu, saudaraku. Wujud yang satu itulah wahdatul wujud, saudaraku. Ya karena orang kan ngeri karena mendengar namanya dengan bahasa Arab. Tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Moro-moro menyalahkan sesat. Sesat dari mana? Sesat kemana? Apa yang disesatkan? Orang-orang yang berpikir seperti itu, dialah orang-orang yang tersesat dan sedang dalam keadaan kebodohan, saudaraku. Dia tidak bisa melihat dirinya sendiri, makanya dia bisanya hanya menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitam untuk membenarkan asumsinya sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong, kita harus saling kasih mengasihi, kita harus menebarkan cinta kasih di alam semesta ini. Kalau tidak ingin disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Kalau tidak ingin dicaci, maka jangan mencaci orang lain. Kalau kamu ingin disenangi, maka menyenangi orang lain terlebih dahulu. Begitu, saudaraku. Mungkin cukup sampai di sini apa-apa yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, berfaedah, dan berguna bagi seluruh umat manusia dimanapun jenengan berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.